Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nuria Antika dengan NIM 2005520127 dan rekan saya Stefani Krisanti dengan NIM 2005520115. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai SKY dan SPSAG untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah audit internal dengan dosen pengampu Bapak Ari Gunawan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 7/SE OJK.03/2016 mengenai standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank Pengkreditan Rakyat. Sehubungan dengan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Pengkreditan Rakyat. Yang pertama yaitu adanya ketentuan umum, di mana ketentuan pelaksanaan ini antara lain mencakup struktur organisasi, pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan pelaporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern. Yang kedua, pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern bagi BPR disusun sebagai acuan standar yang harus dipenuhi oleh BPR. BPR dapat menyusun dan mengembangkan pedoman sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas operasional usahanya dan tetap mengacu pada pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern. Yang kedua, destruktur organisasi. Berdasarkan pasal 59 POJK mengenai tata kelola BPR, apabila BPR memiliki modal inti paling sedikit 50 miliar, maka wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern atau SKY. Sedangkan modal inti kurang dari 50 miliar, maka BPR wajib menunjuk satu orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Yang kedua, pengenaan sanksi terhadap pemenuhan struktur organisasi audit intern berlaku pada tanggal 1 April tahun 2017. Yang ketiga, Kepala SKY atau PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris. Yang keempat, pejabat dari BPR lain dalam satu grup dan atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali BPR dapat memberikan bantuan tenaga auditor untuk melaksanakan audit intern. Namun demikian, tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil audit intern tetap melekat pada SKY atau PE Audit Intern. Tenaga auditor yang diperbantukan harus mematuhi pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern pada masing-masing BPR dan peraturan perundang-undangan termasuk kerahasiaan bank. Tenaga auditor dimaksud dapat diberikan penggantian biaya akomodasi, transportasi, dan uang saku sesuai ketentuan intern BPR secara wajar dan tidak mengakibatkan pembiayaan ganda. Yang ketiga yaitu membahas mengenai laporan pelaksanaan fungsi audit intern. Sesuai pasal 73 ayat 1 POJK mengenai tata kelola bank, laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern yang wajib disampaikan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan meliputi laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKY atau PE Audit Intern,
laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern, dan laporan khusus. Selain itu, bagi BPR dengan modal inti paling sedikit 50 miliar, wajib menyampaikan laporan hasil kaji ulang kepada otoritas jasa keuangan. Laporan-laporan yang dimaksud yaitu BPR kepada otoritas jasa keuangan, jasa regional, atau kantor otoritas jasa keuangan setempat. Yang pertama, membahas mengenai laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKY atau PE Audit Intern. Yang pertama, pedoman umumnya yaitu menyampaikan laporan paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKY atau PE Audit Intern. Yang kedua, laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. Untuk ruang lingkupnya, materi pengangkatan meliputi alasan pengangkatan, data identitas dan daftar riwayat hidup, terdapat pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP yang masih berlaku, contoh tanda tangan dan paraf. Yang ketiga, fotokopi surat keputusan Direktur Utama. Yang keempat, lampiran pendapat Dewan Komisaris. Yang kelima, surat perjanjian kerja. Lalu untuk materi pemberhentiannya sendiri yaitu terdapat 3. Yang pertama, alasan pemberhentian. Yang kedua, fotokopi surat keputusan Direktur Utama. Yang ketiga, lampiran pendapat Dewan Komisaris. Yang kedua, laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern. Pedoman umumnya yaitu harus memenuhi standar berupa tertulis, diuraikan secara singkat, mudah dipahami, objektif, konstruktif, dan sistematis. Disusun oleh SKY atau PE Audit Intern, disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris tembusan anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan. Yang ketiga, informasi hasil audit bersifat rahasia, ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, serta disampaikan kepada OJK paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran. Yang kedua, mengenai ruang lingkup, materi yang dibahas dalam laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern yaitu ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit, temuan audit yaitu pengungkapan secara jelas fakta yang terjadi, keadaan yang seharusnya, serta dampak yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, kesimpulan menyatakan kesesuaian atau penyimpangan yang terjadi pada BPR berdasarkan hasil audit. Yang keempat, pernyataan auditor, kerja audit sesuai pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR. Yang kelima, rekomendasi mengenai langkah-langkah perbaikan yang diusulkan oleh SKY atau PE Audit Intern. Yang keenam, tanggapan auditi yaitu berupa persetujuan atau penolakan. Selanjutnya yaitu tindak lanjut auditi, komitmen auditi untuk dijalankan dalam rangka memperbaiki kondisi BPR, dan hasil pemantauan komitmen auditi terhadap realisasi komitmen yang telah dijanjikan. Yang ketiga ada laporan khusus. Untuk pedoman umumnya yaitu terdapat temuan audit intern diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR, meliputi menurunkan rasio pemodalan. Yang kedua, terindikasi tindak pidana
dan dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus. Yang kedua, laporan dapat ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan lampiran bukti berhalangan sementara dari Direktur Utama. Yang ketiga, laporan ditembuskan kepada direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Yang keempat, selanjutnya untuk ruang lingkupnya yaitu terdapat 3 bahasan. Yang pertama, temuan audit intern yang diperkirakan dapat menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya. Bukti pendukung temuan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1, tindak lanjut temuan audit. Yang keempat, terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Untuk pedoman umumnya, sesuai pasal 73 ayat 2 PUJK mengenai tata kelola BPR, BPR dengan modal inti paling sedikit 50 miliar wajib menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern. Yang kedua, pihak ekstern sebagaimana dimaksud adalah akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan tidak melakukan audit terhadap laporan keuangan BPR yang bersangkutan dalam 3 tahun terakhir. Kaji ulang dilakukan paling sedikit sekali dalam 3 tahun, disampaikan kepada OJK paling lambat 1 bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern yang diterima oleh BPR, dan disampaikan pertama kali paling lambat pada tanggal 1 April tahun 2020. Selanjutnya untuk ruang lingkup, pendapat tentang hasil kerja SKY atau PE audit intern, kepatuhan SKY atau PE audit intern terhadap pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR, penilaian terhadap sistem pengendalian intern, dan saran perbaikan yang mungkin dilakukan. Yang kedua, membahas Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI menurut POJK nomor 1 tahun 2019. Ketentuan umum yang membahas mengenai SKAI yaitu terdapat bank, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, komite audit, audit intern, standar profesional audit intern, kode etik audit intern, dan satuan kerja audit intern. Yang pertama, bank adalah bank umum yang bergerak dalam bidang perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang kedua ada direksi, yaitu organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan. Yang ketiga, dewan komisaris, yaitu organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Yang keempat, Dewan Pengawas Syariah, yaitu dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, komite audit, yaitu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Audit intern, yaitu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank. Yang ketujuh ada standar profesional audit intern, yaitu standar pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Audit Intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar.
Yang kedelapan ada kode etik audit intern, yaitu norma dan asas mengenai kepatuhan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern, yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern. Yang kesembilan ada satuan kerja audit intern, yaitu unit kerja dalam bank yang menjalankan fungsi audit intern. Selanjutnya pembahasan mengenai audit intern. Yang pertama, bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank. Yang kedua, fungsi audit intern dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup yang diatur dalam standar profesional audit intern. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai. Selanjutnya ada struktur SKY. SKY bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SKY laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris. Laporan disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Kepala SKY diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Selanjutnya pembahasan mengenai wewenang SKY. Yang pertama yaitu mengakses seluruh informasi yang relevan tentang bank terkait tugas dan fungsi SKY, melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern. Mengikuti rapat yang bersifat strategis. Lalu tugas pokok SKY yaitu membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. Yang kedua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Yang keempat, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Lalu fungsi kepala SKY. Yang pertama, kepala SKY harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. Kepala SKY bertanggung jawab untuk 1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik audit intern. Yang kedua, memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKY. Yang ketiga, memastikan anggota SKY mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha bank. Yang kelima, yang keempat, menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik. Selanjutnya untuk fungsi kepala SKY yaitu menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern. Memastikan pelaksanaan audit intern dengan cara
dengan rencana audit intern, melaporkan temuan yang signifikan kepada direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat, memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan, melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada direksi dan dewan komisaris, dengan tembusan kepada komite audit dan direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern. Kepala SKY memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern. Yang pertama, terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKY, mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak sementara. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKY. Pihak ekstern mematuhi piagam audit intern bank. Lalu bagi bank yang merupakan perusahaan induk, yang pertama, menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak dan merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu. Selanjutnya, fungsi kepala SKY yang ketiga yaitu bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, selain melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala SKY bertanggung jawab menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, etika profesional. Bank wajib memastikan SKY bertindak secara independen dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi, cakupan independensi dan objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada standar yang berlaku yang untuk bank wajib yaitu menetapkan SKY yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap bank secara menyeluruh. Memastikan SKY menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis. Yang ketiga, memastikan SKY meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Etika profesional untuk konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib menetapkan paling sedikit satu orang anggota SKY yang memiliki pengetahuan dan atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Bank wajib memastikan SKY memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dari tindakan yang pertama, dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, menghindari benturan kepentingan. Dan yang keempat, mengimplementasikan kode audit intern. Selanjutnya ada piagam audit intern, yaitu membahas mengenai struktur dan kedudukan SKY, tugas dan tanggung jawab SKY, serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain, wewenang SKY, kode etik audit intern, persyaratan audit intern dalam SKY, pertanggungjawaban SKY, larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern,
Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern, menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain, tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKY, persyaratan untuk mematuhi standar profesional audit intern, kebijakan pembatasan penugasan secara berkala. Selain itu, ada juga piagam audit intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Piagam audit intern harus dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan intern bank dan pemangku kepentingan ekstern bank melalui situs web bank untuk bank yang sahamnya dimiliki publik. Cakupan aktivitas audit intern, pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan bank mengenai A. Efisiensi dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan. B. Keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data. C. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Lalu ada kualitas kinerja organisasi. Kegiatan SKY berlaku bagi bank secara keseluruhan termasuk perusahaan anak, kantor cabang bank, dan kegiatan bank. Selanjutnya ada rencana audit. Rencana audit tahunan disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif yang mencakup A. Kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan perusahaan perundang-undangan terkait manajemen risiko, kecukupan permodalan, kecukupan likuiditas, pelaporan intern, kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah, dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah dan keuangan. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Selanjutnya ada tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern. Direksi bertanggung jawab A. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi bank. B. Memastikan SKY memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional, serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi. Yang ketiga, memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKY. Yang keempat, memastikan kepala SKY memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana tahunan. Untuk tugas
Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien. Yang kedua, mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKY paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Yang ketiga, menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKY dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit. Untuk tanggung jawab dari komite audit, yang pertama, memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern bank. Yang kedua, mengevaluasi kinerja SKY. Ketiga, memastikan SKY melakukan komunikasi dengan direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, memastikan SKY bekerja secara independen. Yang kelima, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKY. Yang keenam, memastikan direksi mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKY. Yang ketujuh, rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKY. Yang kedelapan, memastikan SKY menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. Hubungan Satuan Kerja Audit Intern dengan Unit Kerja Pengendalian dan Auditor Ekstern. SKY bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian. SKY bekerja sama dengan auditor ekstern untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor ekstern kepada bank. Komunikasi Satuan Kerja Audit Intern dengan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, dalam pelaksanaan fungsi audit intern, bank wajib melakukan komunikasi dengan otoritas jasa keuangan paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Yang kedua, komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Kepala SKY dan paling sedikit membahas mengenai area berisiko yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan SKY, pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank, pemantauan tindak lanjut bank atas kelemahan yang teridentifikasi, temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan, rencana audit tahunan. Yang ketiga, jasa keuangan berwenang memberikan rekomendasi kepada bank untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern. Selanjutnya, fungsi Satuan Kerja Audit Intern dalam kelompok usaha. Yang pertama, bagi bank yang merupakan perusahaan anak, SKY melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawakan fungsi audit intern dari perusahaan induk. Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cangkupan yang memadai kepada bank, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bagi bank yang merupakan perusahaan induk,
Direktur Utama dan Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan pelaksanaan audit intern di perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan standar audit pada bank. Fungsi satuan kerja audit intern dalam kelompok usaha yang ketiga adalah pelaksanaan audit intern di perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha perusahaan anak. Yang ketiga, pelaksanaan audit intern di perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha perusahaan anak. Penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern. Bank, yang pertama, bank dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara. Yang kedua, penggunaan jasa pihak ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yang bersifat sementara dapat dikecualikan untuk penggunaan jasa pihak ekstern terkait teknologi informasi dan/atau penggunaan jasa pihak ekstern untuk hal lain berdasarkan persetujuan. Lalu penggunaan jasa selanjutnya, ada bank wajib menjelaskan alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat pertama kepada otoritas jasa keuangan. Yang kedua, peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern menjadi tanggung jawab kepala SKAI. Bank wajib memastikan independensi penggunaan pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern. Selanjutnya, kewajiban pelaporan kepada otoritas jasa keuangan. Bank wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit intern, yaitu yang pertama, laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI. Yang kedua, laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Yang ketiga, laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf C. Yang keempat, laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern. Bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf H. Yang pertama, disertai dengan surat keputusan Direktur Utama, surat persetujuan Dewan Komisaris, dan rekomendasi Komite Audit. Yang kedua, ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. Yang ketiga, paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI. Yang keempat, secara luring. Selanjutnya, bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf B. Yang pertama, ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen
yang menjadi ketua komite audit. Yang kedua, paling lambat 3 hari kerja setelah ditemukan. Yang ketiga, secara luring. Selanjutnya, bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf C. Yang pertama, dilakukan sekali dalam 3 tahun, yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya. Yang kedua, mencakup paling sedikit pendapat tentang hasil kerja Sky, kepatuhan Sky terhadap standar profesional audit intern, penilaian terhadap aktivitas Sky dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian intern, kesesuaian metodologi atau sistem Sky dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha bank, dan usulan perbaikan. Yang ketiga, ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. Yang keempat, paling lambat 2 bulan setelah periode pengkajian berakhir. Yang kelima, secara luring. Bank dapat melakukan kegiatan kaji ulang pihak ekstern kurang dari 3 tahun, sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, huruf A, dengan tetap memperhatikan periode akhir kaji ulang sampai dengan bulan Juni. Selanjutnya, bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan, pelaksanaan, dan pokok-pokok hasil audit intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf D, yang mencakup paling sedikit pertama, tujuan, ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit. Yang kedua, temuan audit. Yang ketiga, kesimpulan Sky atas hasil audit. Yang keempat, pernyataan Sky bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan SPAI. Yang kelima, rekomendasi Sky terhadap hasil temuan audit. Yang keenam, tanggapan auditi terhadap hasil audit. Yang ketujuh, tindak lanjut auditi yang ditentukan oleh Sky terhadap temuan audit. Yang kedelapan, komitmen auditi yang telah disepakati oleh Sky. Yang kelima, hasil pemantauan komite auditi yang dilakukan oleh Sky terhadap realisasi komitmen yang telah dijanjikan oleh auditi. Yang ke-10, penggunaan jasa pihak ekstern selama periode tertentu beserta alasan penggunaan jasa pihak ekstern apabila ada. Selanjutnya, ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit. Secara semesteran paling lambat. 1. Tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester ke-1, dan yang kedua tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua. Lalu secara daring melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. Dalam hal penyampaian laporan secara daring, sebagaimana dimaksud belum dapat dilakukan, bank wajib menyampaikan laporan secara luring kepada otoritas jasa keuangan. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan secara luring, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf D, pasal 20 huruf C,
Pasal 21 ayat 1 huruf E dan atau pasal 23 jatuh pada hari libur nasional, laporan disampaikan paling lambat pada hari ketiga berikutnya. Hari kerja berikutnya. Selanjutnya, penyampaian laporan secara luring ditujukan kepada yang pertama, Departemen Pengawasan Bank terkait atau kantor regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau kantor regional Otoritas Jasa Keuangan atau kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya ada sanksi administratif. Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10 ayat 1, pasal 12 ayat 1, pasal 15 ayat 1, pasal 17 ayat 3, dan atau ayat 16, pasal 19, pasal 20, pasal 22, dan atau pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa A. Yang pertama, teguran tertulis. Yang kedua, pencantuman anggota direksi, dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Yang ketiga ada pembekuan kegiatan usaha tertentu dan atau pemberhentian anggota direksi, dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara. Selanjutnya, sanksi administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama. Ketentuan peralihan terhadap pelanggaran pelaksanaan fungsi audit intern yang dilakukan sebelum tanggal efektif berlakunya peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan diketahui setelah peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dikenakan sanksi administratif mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Periode pertama kali kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf A yaitu dimulai dari posisi periode kaji ulang terakhir yang telah dilaporkan bank sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikut. Lalu bank tetap dapat menggunakan piagam audit intern yang ada sebelum berlakunya peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 2019. Ketentuan penutup. Pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1
6/PPI/1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank Umum, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3883 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.